Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Setiawan dengan NIM 123701163. Saya dari kelompok 2 RC, kelas mata kuliah parameter estimasi sumber daya. Di sini kelompok kami pada minggu ke-15 yaitu membahas mengenai pernyataan kompeten person atau pernyataan orang yang berkompeten dalam bidang klasifikasi sumber daya. Nah, berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dilakukan pada minggu-minggu sebelumnya, bahwasanya di kompeten person ini menampilkan perbedaan lah, menyatakan perbedaan kedua metode, di mana di pernyataan kompeten person yang sudah diperoleh bahwasanya itu di metode triangular dan inversis, dan itu terdapat perbedaan yang tidak begitu signifikan, hanya persentasenya sebesar 6,9% saja. Nah, untuk metode triangular itu klasifikasinya terbagi menjadi tereka, tertunjuk, dan terukur. Nah, untuk nilai dari sumber daya yang diperoleh untuk metode triangular sendiri itu di kondisi kompleks itu mempunyai nilai jumlah tonase sebesar 13.372.200 ton, dan untuk di kondisi geologi yang moderat itu mempunyai tonase sebesar 5.921.848 ton, dan di kondisi sederhana itu sebesar 1.622.948 ton. Dan untuk sumber daya tertunjuk di triangular itu pada kondisi yang kompleks memiliki nilai tonase sebesar 1.244.129, dan di kondisi moderat itu sebesar 2.629.280 ton. Nah, untuk terukur, sumber daya terukurnya di triangular itu dengan kondisi kompleks sebesar 18.050 ton. Itu adalah nilai dari jumlah tonase di metode triangular, dengan total keseluruhan di metode triangular itu sebesar 24.808.451,71 ton. Jadi untuk yang metode IDW sendiri itu memiliki jumlah tonase sumber daya yang pertama tereka, kemudian tertunjuk, dan terukur. Untuk tereka sendiri dengan kondisi geologi yang kompleks itu memiliki nilai tonase sebesar 12.793.484,136 ton. Untuk di sumber daya tertunjuk dengan kondisi geologi yang kompleks itu sebesar 10.221.439,136 ton, dan sumber daya terukur dengan kondisi geologis yang sederhana sebesar 132.392,237 ton. Untuk total tonase keseluruhan dari metode IDW sebesar 23.147.315,51 ton. Nah, untuk luas masing-masing area dari metode ini didapat sebesar 145,928 hektar, dan untuk metode IDW itu sebesar 143,965 hektar. Nah, untuk persentase perbedaan di antara kedua ini tidak begitu jauh, hanya 6% saja perbedaannya. Nah, berdasarkan tabel yang sudah dibuat itu menunjukkan bahwa antara kedua metode estimasi sumber daya antara triangular dan IDW ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan di antara estimasi. Nah, metode triangular menghasilkan total tonase sebesar 24 juta sekian, dan untuk metode triangular itu sebesar 23 juta sekian. Jadi untuk perbedaan kedua ini tidak begitu jauh, hanya sebesar 6% saja. Perbedaan hasil ini dapat dijelaskan oleh cara yang digunakan untuk menghasilkan hasil ini, dan juga metode triangular ini biasanya memberikan perakiraan volume yang lebih besar karena menggunakan asumsi geometri sederhana dari model blok yang menghubungkan titik-titik bor. Namun metode IDW ini mungkin lebih sensitif terhadap perubahan data Barkhol karena pengaruh bobot jarak antar titik. Akibatnya pengaruh dari titik data yang lebih jauh dapat berkurang dalam metode IDW, yang menghasilkan estimasi yang lebih konservatif dibandingkan dengan triangular. Akibatnya IDW juga sering digunakan untuk menghasilkan hasil yang lebih realistis di wilayah dengan variasi data yang tinggi. Mungkin untuk di estimasi cadangan sendiri
berdasarkan data yang sudah diperoleh, kita dapat membuat perkiraan cadangan berdasarkan data yang tersedia yang ditunjukkan untuk mengestimasi cadangan. Nah, untuk metode triangular menghasilkan klasifikasi TRK yang menunjukkan perakiraan sumber daya dengan tingkat keyakinan yang lebih rendah daripada sumber daya tertunjuk yang memberikan keyakinan yang lebih tinggi. Nah, mungkin untuk di pertemuan ke-15 ini kelompok kami yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.